Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemanfaatan ChatGPT untuk membuat komik ya kawan-kawan. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabarnya? Saya doakan semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang kembali di channel Pak Guru IT. Jadi banyak pertanyaan yang masuk yang bertanya apakah ChatGPT bisa membuat komik. Jadi untuk pemanfaatan ChatGPT di sini saya pastikan ChatGPT tidak bisa untuk membuat komik ya, karena ChatGPT berbasis teks. Jadi dia jawabannya itu hanya berbentuk teks atau tulisan, tidak bisa berbentuk gambar. Maka dari itu ChatGPT tidak bisa membuatkan kita komik, tapi ChatGPT bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat komik, terutama misalnya alur ceritanya ataupun dialog atau teks obrolan antar karakter di komik. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada ChatGPT untuk membantu saya membuat komik pembelajaran dengan materi luas segitiga. Dari semua pertanyaan ini nanti kita akan coba satu persatu bedanya apa untuk setiap pertanyaan ini, biar kita bisa tahu cara kita bertanya ataupun menyuruh ChatGPT untuk membuat komik. Misalnya saya akan menggunakan pertanyaan pertama ini saya copy saja, ini saya paste saja perintah yang akan saya perintahkan kepada ChatGPT. Di sini perintahnya adalah buatkan komik materi luas segitiga. Kita tunggu respon dari ChatGPT. Ini adalah jawaban dari ChatGPT. Dia membuatkan skrip komik. Panel 1 di sini keterangannya apa, panel 2 keterangannya apa, panel 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini. Jadi ini di sini terdapat panel-panel yang dibuatkan oleh ChatGPT beserta di sini ada tokohnya atau aktor komiknya apa, lalu dialognya apa. Panel 3 tokohnya guru, dialognya apa, seperti ini. Jadi ini untuk menggunakan pertanyaan buatkan komik materi luas segitiga. Saya akan mencoba di sini untuk menggunakan pertanyaan yang ini. Saya copy dulu lalu saya nyecat aja. Pertanyaan kedua adalah buatkan cerita komik materi luas segitiga. Kalau tadi nggak ada kata ceritanya, jadi langsung buatkan komik. Untuk pertanyaan kedua itu saya kasih kata cerita. Coba saya enter. Kita lihat respon dari ChatGPT. Perbedaannya apa untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini. Di sini udah selesai, bisa kita lihat. Di sini itu yang diberikan atau dijawab ChatGPT adalah berbentuk cerita. Jadi ketika yang pertama tadi itu berbentuk panel-panel dan tokohnya apa, terus dialognya apa. Untuk pertanyaan kedua ini berbentuk cerita, karena di sini saya tuliskan buatkan cerita komik materi luas segitiga. Jadi kita bisa lihat perbedaan di ChatGPT. Ketika kita meminta atau menyuruh ChatGPT dengan kalimat yang berbeda, atau di sini perbedaan hanya ada di kalimat atau kata cerita, tapi hasilnya berbeda. Jadi kita bisa tahu bahwa kita harus pintar-pintar memberikan pertanyaan atau perintah yang akan kita ketikkan ke ChatGPT, karena pertanyaan itu mempengaruhi respon atau jawaban ChatGPT. Di sini ChatGPT menjawabnya berbentuk cerita. Jadi ceritanya seperti ini, alur cerita. Lalu saya coba untuk pertanyaan nomor 3. Di sini saya nyucat lagi,
buatkan storyline komik materi luas segitiga. Jadi kalau yang kedua itu tadi buatkan cerita, yang ketiga ini buatkan storyline. Ini perbedaannya. Coba kita cek apa bedanya dengan pertanyaan nomor 2 ataupun nomor 1 dengan saya tambahi kalimat storyline. Di sini bisa kita lihat lagi bahwa ketika kita mengetikkan buatkan storyline komik, maka yang dijawab oleh ChatGPT adalah di sini keterangan panel 1 gambarnya apa, lalu captionnya apa, panel 2 gambarnya apa, captionnya apa. Ini berbeda lagi dengan jawaban yang kita tanyakan di pertanyaan pertama yang ini, yang saya ketikkan hanya buatkan komik. Lalu pertanyaan kedua di sini saya pertanyakan buatkan cerita, lalu pertanyaan ketiga di sini saya ketikkan buatkan storyline. Jadi walaupun berbeda hanya satu kata di sini, tapi jawaban dari ChatGPT sangat berbeda. Jadi kita harus benar-benar mengetikkan atau memilih kata-kata yang akan kita gunakan atau kita suruh kepada ChatGPT. Saya coba lagi pertanyaan nomor 4. Di sini saya perintahkan ke ChatGPT adalah buatkan alur cerita komik. Jadi tadi nomor 3 adalah storyline, lalu nomor 4 ini saya tuliskan buatkan alur cerita komik. Coba saya enter. Di sini kita tunggu jawaban dari ChatGPT. Di sini kita bisa lihat jawaban yang diberikan ChatGPT berbeda lagi. Di sini ada keterangan halamannya, panel satunya, tokohnya apa di panel 1, panel 2-nya apa, terus tokohnya apa, begitupun seterusnya. Ini ketika saya mengetikkan buatkan alur cerita. Coba saya ketikkan lagi pertanyaan nomor 5 ini. Jadi saya di sini nomor 5 saya ketikkan perintah untuk ChatGPT adalah buatkan percakapan komik. Jadi di sini saya ketikkan buatkan percakapan komik. Coba saya enter. Jadi di sini yang muncul adalah keterangan panel, lalu karakternya di panel itu apa, lalu dialognya atau percakapannya apa. Jadi seperti itu kalau kita ketikkan buatkan percakapan. Untuk panel 2-nya juga karakternya apa, percakapannya apa, karakter keduanya apa, percakapannya apa. Berbeda lagi dengan yang sebelumnya kita ketikkan. Di sini hanya menuliskan percakapan ya beserta karakternya dan panelnya. Itu kalau kita mengetikkan buatkan percakapan komik. Selanjutnya coba kita ketikkan di sini coba buatkan dialog komik materi luas segitiga. Sekarang saya perintahkan ke ChatGPT dengan kata yang lain, yaitu buatkan dialog. Coba kita enter. Jadi ini yang dibuatkan oleh ChatGPT ketika saya mengetikkan buatkan dialog komik. Di sini ChatGPT menjelaskan 2 orang siswa, lalu dialognya apa saja antara 2 orang siswa ini. Di sini tidak ada keterangan untuk halaman ataupun panelnya apa. Jadi hanya full dialognya saja. Lalu coba kita ketikkan pertanyaan untuk membuatkan naskah komik. Ini pertanyaannya beda lagi. Di sini yang saya suruh adalah buatkan naskah komik. Lalu enter. Ini sudah selesai ketika saya memerintahkan kepada ChatGPT untuk membuatkan naskah komik.
maka yang dia buat seperti ini, panel 1 keterangan panelnya seperti apa, lalu karakternya siapa, sedang berbicara apa, lalu karakter kedua sedang berbicara apa, lalu karakter yang ketiga, panel 2, begitupun seterusnya sampai panel ini sampai panel 10. Jadi ketika kita menuliskan buatkah naskah komik, maka nampilnya seperti ini. Lalu saya coba yang terakhir ini, buatkan skrip komik materi luas segitiga. Di sini saya coba dengan perintah buatkan skrip komik. Kita lihat jawaban dari ChatGPT seperti apa. Di sini kita bisa lihat untuk pertanyaan yang kita ketikkan, buatkan skrip komik ini, di sini yang dijawab oleh ChatGPT adalah panel apa, lalu penjelasan panelnya, lalu di sini siswanya apa, sedang ngomong apa, lalu panel 2 apa, penjelasan panelnya, lalu di sini tokoh guru sedang ngomong apa, begitupun selanjutnya. Seperti ini kalau kita mengetikkan buatkan skrip komik materi luas segitiga. Ini berbeda-beda dengan yang sebelumnya. Di sini misalnya tadi yang saya ketikkan buatkan naskah komik, ini mirip dengan yang tadi skrip seperti ini. Ini coba saya lihat, ini dialog nggak ada panelnya. Ini untuk percakapan itu di sini buatkan percakapan komik materi luas segitiga. Di sini ada panelnya tapi tidak ada penjelasan panelnya. Panel 2 tidak ada penjelasan panelnya, tapi di sini ada karakternya, lalu di sini ada apa yang sedang dibicarakan karakter tersebut. Jadi ini cara kita merintahkan untuk ChatGPT membantu kita membuatkan percakapan untuk komik. Setiap pertanyaan ini akan hasilnya berbeda-beda, jadi nanti kawan-kawan bisa mencobanya. Misalnya kawan-kawan mencoba dengan mengetikkan buatkan komik, tapi hasilnya tidak sesuai keinginan atau sesuai apa yang kawan-kawan cari, kawan-kawan bisa mengetikkan lagi buatkan cerita komik. Lalu kalau masih tidak sesuai, diketikkan lagi buatkan storyline komik. Lalu kalau masih tidak sesuai, kawan-kawan coba lagi dengan kalimat yang lain, misalnya buatkan alur cerita, atau buatkan percakapan, atau buatkan dialog, atau buatkan naskah, atau buatkan skrip komik. Jadi perbedaan ini nanti hasilnya juga akan berbeda. Kawan-kawan bisa menggunakan perbedaan ini sebagai alternatif pertanyaan yang bisa diajukan ke ChatGPT. Karena kadang kita bertanya dengan pertanyaan pertama kita masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa menggunakan alternatif pertanyaan yang lainnya ini. Lalu selain perbedaan atau alternatif pertanyaan ini, kita juga bisa menyuruh ChatGPT misalnya lebih spesifik atau lebih detail. Misalnya ini, di sini kan saya menuliskan buatkan percakapan komik materi luas segitiga. Yang ChatGPT uraikan di sini karakter 1, karakter 2. Lalu misalnya di sini saya copy, ini saya nyucat lagi. Di sini saya tambahi misalnya biar lebih rinci, buatkan percakapan komik materi luas segitiga dengan karakter tokoh, bu guru, dan 2 siswa. Jadi nanti tokoh yang saya inginkan dari skrip yang dibuatkan ChatGPT adalah yang satu ada tokoh bu guru, lalu ada juga tokoh 2 siswa, jadi ada 3 tokoh. Coba kita enter apakah ChatGPT bisa membuatkan percakapan dengan perintah yang lebih spesifik seperti ini. Saya tambahi karakternya apa. Kita tunggu sampai selesai.
Jadi ini ya kawan-kawan, sudah dibuatkan percakapan komiknya oleh ChatGPT. Di sini kita lihat percakapan yaitu karakter Bu Guru dan siswa 1, siswa 2 sesuai yang saya perintahkan, yaitu dengan karakter tokoh Bu Guru dan 2 siswa. Jadi kalau kawan-kawan ingin menuliskan dengan karakter 1 guru atau 3 siswa atau 1 guru 1 siswa, juga tinggal dituliskan di sini dengan karakter tokoh Bu Guru dan 1 siswa. Ataupun bisa juga diketikkan buatkan percakapan komik materi luas segitiga dengan karakter tokoh, misalnya tokohnya adalah hewan panda dan hewan beruang, maka nanti yang dibuatkan oleh ChatGPT adalah hewan panda dan hewan beruang seperti ini. Lalu kita juga bisa lebih menspesifikkan lagi dari perintah ini. Misalnya ini saya copy dulu, lalu saya paste di sini. Di sini saya tambahi lebih spesifik, selain karakternya tokoh Bu Guru dan 2 siswa, saya tambahi di sini dengan setting di depan kelas. Jadi saya pengen setting komik ini yaitu karakter guru dan siswanya sedang di depan kelas atau di ruangan kelas. Jadi saya enter saja. Ini kita lihat. Ini sudah selesai. Jadi ini untuk settingan lokasinya, guru sedang memegang papan tulis, di depannya ada gambar segitiga. Jadi ini settingan sesuai yang saya perintahkan, settingan lokasi di depan kelas. Tapi di sini tidak ada keterangan panel-panelnya ya, hanya percakapan saja. Coba saya gunakan pertanyaan lain biar ada panel-panelnya. Di sini saya buatkan bukan percakapan tapi skrip komik materi luas segitiga. Ini saya ganti hanya skripnya saja, yang belakangnya saya biarkan sama seperti tadi. Jadi seperti ini kita bisa lihat kalau perintahnya skrip, maka di sini ada keterangan panelnya. Selain tokohnya dan apa yang dia bicarakan, juga ada keterangan panelnya. Jadi rekomendasi saya adalah menggunakan tulisan buatkan skrip komik untuk apabila kita ingin memerintahkan ChatGPT untuk membuatkan alur cerita komik. Karena dengan tulisan skrip komik maka di sini ada panelnya dan juga ada tokohnya, lalu apa yang dia bicarakan. Selain itu kita juga bisa lebih menspesifikkan lagi. Misalnya ini kan buatkan skrip komik materi luas segitiga dengan karakter tokoh Bu Guru dan 2 siswa dengan setting di depan kelas. Jadi kita bisa membuatkan biar lebih spesifik. Ini ada 10 panel atau 10 kotak komik. Jadi saya ingin membuat komik yang sederhana, jadi biar tidak banyak panel, maka di sini saya tuliskan biar lebih spesifik. Saya new chat, saya tambahi keterangan dengan jumlah panel 5. Jadi saya ingin panelnya hanya ada 5 biar tidak terlalu banyak panel ataupun kotak komiknya. Kita cek apakah ChatGPT bisa membuatkan komik sesuai yang saya perintahkan, yaitu tokohnya Bu Guru dan 2 siswa dan dengan setting di depan kelas dan dengan jumlah panel 5 seperti ini. Jadi kita bisa lihat panel 1, panel 2, lalu panel 3, panel 4, panel 5. Jadi ChatGPT membuatkan skrip komik dengan 5 panel sesuai yang saya perintahkan. Lalu untuk tokohnya juga ada Bu Guru dan 2 siswa. Kita cek. Di sini ada Bu Guru 1, siswanya ada Aji dan Bima yang duduk di bangku.
Jadi ini ada 2 siswa. Jadi seperti ini cara kita meminta bantuan kepada ChatGPT. Kita harus pintar-pintar memilih variasi kalimat ataupun kata yang akan kita tuliskan ke ChatGPT. Ini beberapa variasi yang bisa teman-teman coba untuk membuat komik di ChatGPT. Selain variasi juga kita harus memperhatikan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin lebih spesifik, maka tinggal kita tulis keterangannya lebih spesifik. Misalnya tidak hanya kita tulis buatkan skrip komik materi luas segitiga, bisa juga kita tambahi dengan spesifik dengan karakter, tokoh guru dan 2 siswa, atau lebih spesifik lagi dengan setting di depan kelas, atau lebih spesifik lagi dengan jumlah panel 5. Jadi nanti semakin spesifik maka skrip komik yang dibuatkan ChatGPT juga semakin spesifik sesuai permintaan kita. Misalnya kita bisa lebih spesifik lagi dengan setting di depan kelas dan posisi bu guru dan 2 siswanya sedang berdiri. Maka nanti tidak seperti ini. Ini kan settingannya 2 siswa Aji dan Bima duduk di bangku. Kalau kita tuliskan di sini dengan setting di depan kelas dan guru beserta siswanya sedang berdiri, maka nanti settingannya akan berdiri. Jadi seperti ini bagaimana cara kita memanfaatkan ChatGPT untuk membuat komik. Untuk video selanjutnya akan saya praktikkan integrasi antara ChatGPT dan Canva dalam pembuatan komik. Oh ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video menarik dari saya lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.